قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita telah sampai pada pelajaran terakhir, pelajaran ke-12 dari pelajaran Tauhid Madrasah Islamic Center Al-Kharj. Pelajaran kita kali ini melanjutkan hal-hal yang membatalkan keislaman. Setelah dijelaskan kemarin 5 hal yang membatalkan keislaman, maka kali ini kita akan membahas lanjutan dari hal-hal yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Yang keenam yang mengeluarkan seorang dari Islam adalah siapa yang mempermainkan sesuatu dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi istihza bid-din, yaitu mengolok-olok agama, ini mengeluarkan dari Islam. Baik orang yang mengolok-olok agama tersebut bermaksud dengan sungguh-sungguh mengolok-olok atau dia bercanda. Karena agama Allah dan Rasulnya bukan tempat untuk bercanda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau. Mereka mengatakan seperti itu. Katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu berolok-olok, bersenda gurau? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah kalian beriman. Ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh kita mempermainkan ajaran Islam, ajaran agama Islam, ya, tidak boleh diolok-olok sama sekali. Ada seseorang misalkan yang mengolok-olok dia senangnya mengolok-olok agamanya. Kalau organisasinya diolok-olok, penghinaan. Kalau negaranya diolok-olok, penghinaan. Kalau sukunya diolok-olok, penghinaan. Kalau tokohnya yang dia cintai diolok-olok, penghinaan. Tapi begitu agamanya diolok-olok, suruh santai. Kita disuruh santai. Orang munafik akan santai, tapi orang beriman tidak bisa santai. Orang beriman ketika negaranya, keluarganya, dirinya, pribadinya, dan sebagainya diolok-olok, dia masih bisa santai, masih bisa. Tidak ada masalah. Begitu agamanya, dia tidak akan bisa santai lagi. Dia akan emosi, sudah pasti. Itu orang beriman. Tapi orang yang tidak beriman, mereka tidak ada masalah memang. Diolok-olok agamanya tidak ada masalah sama sekali. Ada salah satu di antara mereka mengolok-olok adzan. Mereka mengatakan orang Kristen itu dekat dengan Tuhannya. Ya, mereka mengatakan, kenapa? Karena mereka memanggil Tuhannya Yesus itu dengan sebutan anak. Ya, kemudian orang Buddha atau orang Hindu dekat dengan Tuhannya karena memanggil Tuhannya Om. Adapun orang Islam itu orang Islam kalau manggil Tuhannya harus teriak-teriak, harus azan 5 kali, teriak-teriak. Ini perkataan yang mengkafirkan. Pelakunya keluar dari agama Islam. Baik dia bercanda atau serius. Kenapa? Karena di sini mengolok-olok agama, syiar Islam yang tidak pantas diolok-olok. Ini bukan bahan untuk bercanda, bukan hanya bahan untuk tertawa, bukan. Dan orang ini memang bodoh juga. Siapa yang bilang bahwa adzan itu untuk memanggil Allah? Adzan itu untuk memanggil orang Islam agar sholat. Maka kita keras-keras harus teriak untuk memanggil orang. Harus dengan keras dan jelas agar mereka datang ke masjid untuk sholat, bukan manggil Allah. Jadi tidak nyambung gitu. Tapi walaupun tidak nyambung dan sebagainya, mereka juga keluar dari Islam. Kalau mau bertaubat harus bersyahadat terlebih dahulu. Ini wajib hukumnya. Kemudian berikutnya yang mengeluarkan dari Islam adalah sihir. Ya, sihir di sini artinya secara bahasa ma la tufa sababuh, sesuatu yang tidak tampak, sebabnya tidak nampak dengan jelas. Itu disebut dengan sihir secara bahasa. Yang mengkafirkan adalah sihir yang dilakukan dengan kekafiran. Misalkan tukang sihir kalau mau menjadi tukang sihir harus menginjak Al-Qur'an atau menaruh darah haid di atas Al-Qur'an. Di sini dia telah kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau sihirnya tidak dilakukan dengan melakukan sesuatu yang mengeluarkan dari Islam, dia tidak kafir. Ya, jadi sihir itu banyak jenisnya. Ada sihir yang misalkan pesulap, tukang sulap, itu sebenarnya dalam bahasa disebut sihir dan ini tidak mengeluarkan dari Islam tentunya. Dan dibolehkan karena sebabnya boleh, tukang sihir sebabnya boleh, yaitu dengan pesulap maksud saya. Pesulap boleh dia melakukan permainan tangan, tipuan gerakan dan sebagainya, itu tidak mengeluarkan dari Islam dan itu bukan sihir yang kita maksud di sini, tapi itu sihir secara bahasa. Ya, ini yang harus difahami.
Ya, tapi yang sihir yang dilakukan dengan melakukan kekafiran itu yang mengeluarkan dari Islam. Dan harus juga diketahui bahwa tidak semua tukang sihir itu benar-benar asli tukang sihir. Jadi banyak paranormal yang mereka sebenarnya tidak mengerti ilmu sihir, tidak paham ilmu sihir sebenarnya, tapi mereka membohongi orang dengan berbagai macam trik mereka membohongi orang. Ada sih tukang sihir yang asli tapi sedikit. Dan ini dijelaskan oleh salah seorang doktor, salah seorang yang tinggal di tengah orang yang melakukan banyak atau tinggal di tengah tukang sihir. Dia mengetahui dengan jelas bagaimana praktek mereka dan dia mengatakan bahwa banyak tukang sihir yang saya temui mereka adalah orang-orang yang dusta, mereka tidak benar. Ada dia menulis risalah doktoral atau dia menulis tulisan tentang tukang sihir, dia mempelajarinya dengan baik. Karena apa? Karena dia tinggal di tengah-tengah mereka. Nah, kemudian dia membuat tulisan tersebut dan menjelaskan kepada kita akan rahasia para tukang sihir. Tentunya tidak bisa saya jelaskan dengan detail di sini. Ya, intinya adalah bahwasannya sihir itu mengeluarkan dari Islam jika penyebab sihirnya itu adalah hal yang mengeluarkan dari atau hal yang mencela atau melecehkan agama seperti menginjak Al-Quran atau menaruh darah haid di atas Al-Quran dan seterusnya. 8. Membantu kaum musyrikin dan memberikan pertolongan kepada mereka atas kaum muslimin. Di sini membantu orang kafir memerangi orang Islam. Memerangi di sini bukan hanya memerangi fisik, tapi memerangi pemikirannya. Sama, itu juga mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi di sini harus digarisbawahi. Yang dimaksud dengan memberikan pertolongan kepada mereka adalah memberikan pertolongan karena agama dan karena pemikiran-pemikirannya, bukan hanya memberikan pertolongan karena urusan dunia. Misalkan saya membantu orang kafir melawan orang Islam karena dikasih uang, disogok. Di sini saya tidak kafir, tapi dosa besar. Kita harus bedakan antara dosa besar dengan kafir. Ya, dosa besar belum tentu kafir. Kemudian kalau dia membantu orang kafir karena pemikirannya atau karena agamanya, maka di sini keluar dari Islam. Oleh karena itu harus berhati-hati. Jangan sampai membela orang kafir, melawan orang Islam, kemudian kita kemudian kita terjatuh kepada kekafiran dan Islam kita batal. Na'udzubillahi ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah meyakini bahwasannya sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan saya wali, saya mengikuti Nabi Khidir alaihi salam, atau dia mengatakan tokoh saya Fulan bin Fulan atau kiai saya itu sudah sampai derajat hakikat. Jadi sudah tidak lagi belajar syariat, tidak perlu syariat-syariatan, tidak perlu salat-salatan, tidak perlu puasa lagi karena sudah sampai derajatnya ma'rifat, hakikat dan seterusnya. Maka sudah tidak perlu lagi ibadah. Atau sudah boleh nyeleneh seenaknya ngomong, semaunya ngomong sendiri, semaunya-maunya, tidak lagi dipikirkan, ngomong seenaknya, mencaci maki agama, bicara semaunya, bertindak semaunya, tidak perlu lagi bertanya kepada ulama walaupun dia bodoh luar biasa, tidak mau lagi bertanya apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Kenapa? Karena sudah sampai tarafnya derajat yang tinggi. Jawaban kita sangat sederhana. Nabi Khidir alaihissalam membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Nah, kalau si kiai tadi yang kiai nyeleneh tadi membunuh orang atau membunuh keluarga orang tadi yang menganggap dia keramat dan wali, atau dia melecehkan perempuan, santriwatinya, kemudian menghamilinya di luar nikah dan sebagainya, kira-kira lapor polisi atau tidak, atau dianggap wali? Karena Nabi Khidir alaihissalam membunuh orang. Apakah ketika orang tersebut membunuh orang lain, apakah kita akan diam atau lapor polisi? Apa kita anggap dia wali? Sudah pasti jawabannya mereka akan lapor polisi, mereka akan mengatakan, oh kiai ini membunuh orang, kiai ini melecehkan santriwatinya, si fulan teroris, membom. Kenapa kita tidak berbaik sangka mengatakan bahwa mereka yang membom adalah Nabi Khidir? Nabi Khidir juga membunuh orang yang tidak berdosa, anak kecil. Kalau dijadikan referensinya Nabi Khidir, ya, Nabi Khidir seenaknya dijadikan referensi untuk nyeleneh. Tapi giliran pembunuhan, giliran pelecehan seksual, lapornya polisi, nggak jadikan Nabi Khidir sebagai referensi lagi. Ya semaunya. Tapi kalau giliran mencaci maki agama, dia bawakan Nabi Khidir sebagai referensi. Ini tentunya berbahaya dan ini bisa mengeluarkan dari Islam.
Begitu juga menganggap, oh saya di Indonesia, boleh untuk tidak berhukum dengan hukum Allah, boleh untuk tidak berhukum dengan syariat Islam di Indonesia. Karena Indonesia ini beda dengan Arab, Indonesia bukan semuanya orang Islam dan sebagainya dan sebagainya. Maka di sini ketika meyakini bahwasannya kita boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad dan syariat Allah, maka kita keluar dari Islam. Islam artinya berserah diri pada Allah. Allah mengatakan kita disuruh wudu sebelum sholat, wudu sebelum sholat. Disuruh untuk sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Disuruh untuk berhukum dengan hukum Islam dalam warisan, kita berhukum dengan hukum Islam dalam hukum waris. Ketika Allah menyuruh kita tata cara menikah begini, kita ikuti begini-begininya. Kita ikuti semuanya, itu namanya Islam. Adapun selain itu bukan Islam. Anda meyakini bahwasannya minuman keras itu boleh diminum kalau mau, silahkan. Yang mau minum minuman keras silahkan, itu urusan pribadi masing-masing. Tidak benar. Dalam Islam Allah menyuruh kita untuk mengingkari kemungkaran dan mengatakan bahwasannya yang haram adalah haram. Setelah itu terserah orang itu mau melakukan apa saja, selama dia tidak melakukannya di depan umum. Orang berzina tidak boleh kita katakan selama suka sama suka terserah, nggak boleh. Kita harus katakan zina itu hukumnya adalah haram. Kalau Anda halalkan, maka Anda keluar dari Islam. Karena menghalalkan yang Allah haramkan dengan pasti itu mengingkari ajaran Allah. Jadi masalahnya bukan di mengerjakan tidak mengerjakan, berzina tidak berzina. Berzina dosa besar, kita tidak keluarkan dari Islam. Minum minuman keras tidak keluar dari Islam. Yang keluar dari Islam adalah ketika Anda menghalalkannya. Anda katakan zina, suka sama suka, hukumnya adalah boleh-boleh saja. Di sini Anda telah menjadi musuh Allah. Di sini Anda telah menjadikan diri Anda seperti Allah. Allah bilang haram, Anda seenaknya, wahai manusia yang lemah, Anda menganggap bahwasannya hal tersebut kalau suka sama suka tidak ada masalah. Di sini Anda mengkritik Allah. Di sini Anda merubah hukum Allah. Allah bilang haram, enggak, Anda bilang bukan haram. Berarti di sini Anda telah ingkar kepada ajaran Allah, telah kafir kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama di seluruh pesantren di Indonesia, di seluruh kitab kuning di Indonesia, di seluruh kitab kuning dari mulai Mekah sampai Merauke. Tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Orang yang mengingkari atau menghalalkan sesuatu yang haram, maka hukumnya kafir. Atau mengharamkan yang halal, kafir. Allah bilang air putih halal, kita bilang enggak, haram. Kafir. Kenapa? Bukan karena itu cuma sekedar pemikiran, bukan. Tapi karena kita mengingkari Allah. Kita menolak hukum Allah. Kita mengoreksi Allah. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak beriman berarti artinya kafir. Kemudian berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar dan tidak mengamalkannya. Tidak mau belajar dan tidak mengamalkannya, ini disebut juga dengan ini juga bisa mengeluarkan dari Islam. Tentunya jika karena membenci. Kalau sekedar berpaling saja, ini tidak dianggap keluar dari Islam. Tapi berpaling yang dimaksud di sini adalah berpaling yang mengeluarkan seseorang dari Islam adalah berpaling karena itu ajaran Islam dia tidak mau. Dia tidak suka dan dia meninggalkan agama Islam, berpaling keluar dari agama Islam, masuk ke agama yang lain. Maka di sini dia telah keluar dari Islam. Dan ini kurang lebih di sini disebutkan ada 8 hal saja yang mengeluarkan dari Islam. Allahu a'lam. Atau 10 hal, 10 hal yang mengeluarkan dari Islam. Ya. Nah, ini sudah yang ke-10. Kemudian setelah itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang murtad. Allah tidak butuh kita. Ini sekarang perkataan saya ditujukan kepada orang yang berpikir untuk keluar dari Islam atau tidak peduli ajaran Allah, dia pengen murtad, silahkan. Tugas kita bukan memasukkan orang ke dalam Islam atau mengeluarkan orang dari Islam, tidak. Kita hanya mengikuti Allah. Allah bilang dia mau masuk Islam, caranya begini-begini, kita lakukan. Allah katakan yang begini Islam, yang begitu keluar dari Islam, kita ikuti. Karena Islam itu seperti paspor. Ya, untuk masuk surga harus punya ada paspor Islam. Kalau Anda orang baik tapi tidak punya paspor, sampai kiamat Anda bukan orang Islam. Sama seperti Anda tidak daftar ke universitas. Anda baik, Anda datang tiap hari, Anda tidak terdaftar dan tidak akan dapat ijazah. Anda tidak pernah mendaftar menjadi WNI Indonesia, Anda lebih baik dari orang Indonesia, Anda orang asing. Di Indonesia lebih hebat dari orang Indonesia, lebih baik, lebih berbakti kepada tanah air daripada orang Indonesia asli. Tapi kalau Anda tidak mengajukan untuk menjadi WNI, Anda bukan WNI. Anda dianggap orang asing sampai kiamat.
orang Indonesia yang jelek, yang bejat, yang masuk penjara ribuan kali, tapi dia WNI. Indonesia, dianggap orang Indonesia karena punya paspor Indonesia. Jadi ini harus paham. Jadi kita di sini harus mengerti bagaimana memahami tentang kafir dan tidak kafir di dalam Islam. Ya, Allah berfirman, "Man kafara billah min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim." Dan barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa. Kalau dipaksa, maka dia tidak kafir. Kalau dia hatinya tetap beriman kepada Allah, akan tapi orang yang melapangkan dadangnya untuk kekafiran, dia kafir dengan sengaja, dia kafir dengan benar, dengan keredoan dirinya, kerelaan dirinya, maka kemurkaan Allah akan menimpanya dan baginya azab yang besar. Kemudian ini saya katakan ini adalah perbuatan kafir. Tapi kita tidak boleh langsung mengkafirkan orangnya. Jadi ada perbedaan antara perbuatan kafir dan orangnya. Kita kafirkan si fulan melakukan perbuatan kafir, berarti dia langsung kafir. Tidak seperti itu. Jadi orang melakukan perbuatan kafir belum tentu dia kafir. Karena ada pencegah kekafiran, namanya mawani'ut takfir, hal-hal yang mencegah kekafiran. Apa saja yang mencegah kekafiran? Yang pertama adalah al-jahl atau bodoh. Dia tidak tahu, tidak ngerti. Tidak ngerti di sini tentunya karena tidak belajar, karena tidak bisa belajar maksud saya. Kalau dia belajar tinggal di Jakarta, tinggal di kota metropolitan, dia tahu ustadz di mana-mana tersebar, dia bisa bertanya, tapi dianya tidak mau belajar, ya di sini tidak dianggap dia bodoh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua al-iradatu wal ikhtiyar. Dia memilih dan dia ingin kafir dengan kesadarannya, bukan dipaksa. Dia memilih pengen jadi orang kafir, dia ingin tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia melakukan 10 hal yang tadi saya sebutkan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan, maka di sini dia kalau dia melakukan dan tanpa kesadaran maka dia kafir. Kemudian tidak ada at-ta'wil. Ta'wil mencegah seorang dari kekafiran. Dia mentakwil, ya. Mentakwil itu artinya memberikan alasan-alasan tertentu. Tentunya di sini harus dipelajari dengan detail. Kita hanya bisa menjelaskan secara umum. Yang keempat adalah al-khata', bicara salah. Misalkan dia tidak ingin mencaci Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak sengaja ngomong, kemudian akhirnya dia mengatakan perkataan yang kafir atau melakukan perbuatan yang kafir, tapi tidak sengaja, khata'. Maka di sini tidak kafir. Jadi hati-hati jangan mengkafirkan orang sembarangan. Dan bukan tugas kita mengkafirkan, namun kalau kita melihat orang yang melakukan perbuatan tersebut, dia menghina Al-Quran, atau dia bicara yang tidak benar, atau dia berhukum dengan hukum Allah, dia benci dengan orang yang berhukum dengan hukum Allah, kita minimal kita apa? Kita tidak usah salatkan kalau dia mati, tidak usah nikahkan dia dengan keluarga kita. Hati-hati, kita harus hati-hati karena bisa jadi dia sudah kafir, kita tidak tahu. Bukan tugas kita mengkafirkan, yang mengkafirkan adalah ulama yang ngerti. Anda orang awam tidak boleh mengkafirkan. Kemudian kalau kafir juga tidak boleh Anda bom-bom, tidak boleh Anda sembarangan mengkafirkan. Oh, kalau begitu polisi kafir, ABRI kafir, ini kafir, tidak boleh. Ya, Anda tidak paham. Mereka mungkin tidak mengerti, mereka tidak jelas. Kita hanya menjelaskan di sini apa yang Allah sampaikan. Adapun menghukumi seseorang itu adalah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berkompeten, orang yang memiliki hak untuk itu, yaitu para ulama yang mengerti, baru mereka memfatwakan fulan telah keluar dari agama Islam. Di situ kita sudah jelas, sudah pasti kekafirannya. Adapun kita yang awam tidak boleh mengkafirkan dia sembarangan, seenak kita tidak boleh, karena ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Ada syarat takfir, ada juga mawani' takfir, hal-hal yang mencegah dari kekafiran. Dan juga kita sebagai orang awam, hanya ketika kelihatan dia orang ini melakukan 10 hal tersebut tanpa ada paksaan dan sebagainya, kita hanya bisa untuk berhati-hati, tidak usah sholat di belakang dia dan sebagainya, tapi tidak usah mengkafirkan dia dengan jelas atau pasti. Mudah-mudahan ini semua jelas dan apa yang kita pelajari ini bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan Allah memberikan pahala kita yang melimpah insyaallah atas pelajaran yang kita pelajari di dunia dan di akhirat. Allahu a'lam. Demikian, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون